Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lunch Talk dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Mas Dedi terkait dengan kinerja dari aplikasi ini selama penggunaan dari aplikasi Peduli Lindungi ini, kira-kira evaluasi dari Kominfo sendiri seperti apa yang kedepannya harus dibenahi? Baik, Mas. Kita sebetulnya melakukan evaluasi secara berkala sejak aplikasi ini dikembangkan. Sampai hari ini pun, tadi saya sebutkan kita sudah memiliki versi 3.1.3. Artinya evaluasi berkala itu terus dilakukan sampai aplikasi ini betul-betul bisa melayani masyarakat dengan optimal. Terkait dengan tracing, sebetulnya kita mengembangkan aplikasi ini dalam 3 metode sekaligus ya. Yang pertama adalah geolocation. Jadi sebetulnya kalau pengguna bisa mengizinkan aplikasi ini untuk melakukan rekaman terhadap geolocation, itu akan sangat memudahkan. Misalnya ada satu pasien aktif, kita bisa melakukan tracing 14 hari ke belakang atau 20 hari ke belakang siapa saja yang memiliki kontak erat dengan orang tersebut. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua sebetulnya ada yang namanya digital diary. Digital diary ini kalau orang kemudian nanti masuk ke fasilitas atau layanan publik, dia akan melakukan scanning terhadap QR code melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dengan cara demikian, pengguna yang tidak mengaktifkan geolocation, mereka tetap akan bisa terekam. Kira-kira jam sekian, hari apa mereka melakukan interaksi di satu pusat layanan publik atau fasilitas publik tertentu. Sehingga ketika kita melakukan tracing itu juga akan memudahkan. Yang ketiga sebetulnya ada satu sistem lagi yang namanya terkait dengan telekomunikasi. Ketika kita memiliki rekaman tentu dengan konsen dari pengguna, maka kita bisa melakukan tracing 14 hari ke belakang, kira-kira siapa saja yang memiliki kontak erat dalam radius sekian meter dengan orang tersebut. Dan orang-orang yang memiliki kontak erat itu akan kita kirimkan SMS, semacam SMS plus ya. Ini sangat memudahkan tracing kita ke depan. Karena kita tidak perlu lagi melakukannya secara manual, tentu manual diperlukan untuk mendukung sistem ini, tetapi secara digital akurasi maupun efisiensinya jauh lebih tinggi. Dan yang harus dicatat adalah keseluruhan sistem ini hanya bisa dijalankan jika ada konsen atau persetujuan dari pengguna itu. Itu kita berusaha untuk memenuhi prinsip pelindungan data pribadi dari setiap orang yang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Oke, Mas Dedi, artinya ini tidak diwajibkan kepada masyarakat atau seperti apa? Karena kan tadi butuh persetujuan dulu dari masyarakat ketika mereka akan menggunakan aplikasi ini, otomatis tadi dikatakan datanya akan terekam semua, begitu kan? Ini bagaimana ini peraturannya? Apakah memang diwajibkan atau tidak nanti untuk masyarakat? Pertama sebetulnya sebelum saya menjawab diwajibkan atau tidak, tadi statement data akan terekam semua itu tidak ya, tentu tidak akan terekam semuanya. Data-data yang diperlukan saja untuk kebutuhan tracing itu yang akan direkam, itu pun dengan konsen atau persetujuan pemilik data tersebut sesuai dengan prinsip pelindungan data pribadi. Oke, maaf Mas Dedi, saya potong. Data-data yang diperlukan tadi apa saja? Mungkin lebih rinci lagi disebutkan. Yang pertama tentu geolocation. Kalau pengguna itu mengaktifkan fitur geolocation di Peduli Lindungi, maka aktivitas misalnya posisi dia dalam satu waktu tertentu itu bisa dilakukan pelacakan. Sehingga jika ada kasus positif itu lebih mudah. Yang kedua, data yang diperlukan tentu saja data ketika orang melakukan scanning QR code di pusat-pusat layanan publik, misalnya mall, seperti itu. Itu yang kita butuhkan. Hanya dua data ini saja yang harus dimintai persetujuan. Minimal dua data. Oke, minimal 2 data. Oke. Selanjutnya untuk kewajiban mengunduhnya seperti apa?
aturannya? Kewajiban mengunduh seperti disampaikan oleh Pak Erlangga, saat ini pemerintah sedang menggodok kemungkinan untuk menerbitkan Inpres atau instruksi presiden. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa instruksi presiden itu sifatnya adalah arahan, himbauan, dan panduan. Sehingga tidak ada kewajiban mutlak di dalamnya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mendorong optimalisasi penggunaannya ini. Jadi yang kita fokuskan adalah efek atau output dari penggunaan aplikasi ini, bukan seberapa banyak orang yang mengunduh. Seberapa banyak orang yang mengunduh itu hanya salah satu indikator bahwa aplikasi ini bisa digunakan secara luas oleh masyarakat. Tapi yang menjadi fokus kita sekarang adalah bagaimana aplikasi ini cukup efektif untuk digunakan melawan pandemi COVID-19. Seperti contohnya ketika Peduli Lindungi digunakan untuk pendaftaran atau satu data vaksinasi, maka fokus kita adalah bagaimana orang bisa mengakses Peduli Lindungi ini dengan mudah. Tidak harus download, tetapi yang web-based pun itu bisa diakses oleh penggunanya. Jadi kita berpusat pada pelayanan publiknya, Mas, bukan seberapa banyak atau wajib atau tidak wajib. Oke, aturannya hanya menghimbau ya. Saya ke Dokter Nadia. Dokter, kita belajar dari pengalaman ketika ada himbauan seperti ini kan belum tentu masyarakat mau untuk mengikuti himbauan tersebut kan. Seperti misalnya PSBB, PPKM, ternyata masyarakat tetap aja begitu ya keluar rumah dan beraktivitas. Nah, untuk himbauan atau Inpres yang akan keluar ini dari Kemenkes sendiri ada nggak sih mendorong ke pemerintah agar masyarakat ini minimal mau mengunduh dulu, karena kan efektivitasnya akan terjadi ketika masyarakat banyak yang mengunduh aplikasi ini, begitu kan? Apa ini kira-kira dorongan atau saran dari Kemenkes? Ya, jadi pada prinsipnya karena ini sebuah Inpres kan dan kita ketahui adalah salah satu juga metode yang tadi saya sampaikan sangat baik untuk upaya kita mempercepat ya untuk mendeteksi secara dini dan melakukan penanganan, karena kita juga tahu kalau penanganan lebih dini kasus itu tidak menjadi berat sehingga tidak perlu masyarakat bersusah payah mencari tempat-tempat perawatan bahkan tempat-tempat ICU seperti itu ya Mas Andra ya. Nah, tentunya yang kita akan dilakukan adalah dua cara. Kalau memang masyarakat belum dapat ataupun belum berkeinginan untuk mengunduh aplikasi ini, kita tentunya akan melakukan sosialisasi secara bersama ya, untuk kemudian memastikan masyarakat mau dan mengenal, terutama mungkin mereka belum mengenal kan sistem aplikasi ini gitu. Dan terutama kita juga seperti kemarin yang kita lakukan pada saat vaksinasi adalah melakukan SMS blasting ya. Jadi ini juga merupakan salah satu yang bisa kita lakukan. Nah, di sisi lain tentunya pada saat kasus kontak positif ataupun pada saat misalnya kita mendapatkan nomor kontak secara manual, kita juga bisa melingkan ini dengan sistem aplikasi tersebut. Nanti diharapkan dari nomor kontak yang kita bisa ketahui ini, kita bisa melakukan SMS untuk menghimbau mereka, atau bahkan nanti pada saat kita melakukan kontak tracing, menelpon mereka ya, kita akan meminta mereka juga untuk mengunduh sistem aplikasi ini, sehingga akan lebih memudahkan kalau nanti tahap berikutnya atau nanti kalau misal kita memerlukan kontak tracing untuk dia sendiri nanti ke depannya seperti itu. Oke, terkait dengan persetujuan tadi Mas Dedi. Mas Dedi, kan kalau tadi Mas Dedi mengatakan untuk meminta data dari masyarakat ini harus ada persetujuan. Kalau misalnya masyarakatnya tidak setuju untuk datanya terekam gitu, ini bagaimana nanti ke depannya? Tentu ini berpulang pada kesadaran masyarakat dan upaya pemerintah seperti tadi disampaikan Dr. Nadia, ini untuk kepentingan kita bersama sehingga masyarakat diharapkan bisa proaktif terhadap program yang sudah digulirkan oleh pemerintah. Yang paling ideal memang melakukan download aplikasi ini sehingga semuanya akan dimudahkan, sehingga percepatan untuk penanganan COVID-19 ini bisa kita kerjakan bersama-sama, tidak hanya soal pemerintah ya, tetapi ini soal masyarakat. Betul. Oke, ini balik lagi kalau kita belajar dari negara seperti Singapura yang memang sudah efektif ketika mereka melakukan tracing digital. Di sana kan ada ketegasan dari pemerintahnya begitu. Nah, ini kira-kira mungkin nggak sih kalau misalnya dari pemerintah sendiri tegas gitu mewajibkan masyarakat semuanya untuk mendownload aplikasi tersebut sehingga efektivitas dari tracing digital ini bisa berjalan dengan baik begitu, Mas Dedi? Setahu kami negara seperti Singapura dengan tracing together-nya pun tidak mewajibkan.
Jadi semuanya memang berpulang pada kerja bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Yang kita harapkan kepada masyarakat sekarang adalah mereka melakukan download terhadap aplikasi dan saat yang bersamaan pemerintah pun mengupayakan cara-cara lain seandainya download itu sulit dilakukan oleh masyarakat seperti kasus vaksinasi kemarin. Masyarakat tetap bisa cek itu melalui website misalnya, sehingga kita bisa mengoptimalkan layanan yang tidak mewajibkan aplikasi. Kan kita fokusnya ke output-nya ya, dan impact-nya tentu saja. Oke, baik. Mas Dedi dan juga Dr. Nadia, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen terakhir, tapi sebelumnya kita akan break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali.